Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 8 ayat 6 sampai 13 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya, adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan tidak tutup mata. Kita seringkali datang kepada Tuhan dan memohon bantuan dan pertolongannya. Mungkin ada orang yang setia datang kepada Tuhan oleh karena iman dan kepercayaannya. Akan tetapi kita tidak dapat membohongi fakta bahwa ada juga orang yang datang kepada Tuhan karena ada maunya. Konsekuensinya, ketika apa yang dia mau dan inginkan itu didapatkannya, dia pun menghilang dari Tuhan. Begitukah cara kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah menunjukkan kebaikannya untuk kita? Belas kasih Tuhan Yesus kembali ditunjukkan lewat penyembuhan bagi orang buta di Betsaida. Penyembuhan itu terjadi karena orang datang dan memohon kepada Tuhan Yesus agar orang buta itu disembuhkan. Tuhan Yesus melihat niat dan kesungguhan mereka untuk datang mencari Dia. Akan tetapi, lebih dari itu adalah iman mereka kepadanya. Dengan segala cerita atau kesaksian yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus, mereka tidak ragu untuk memohon pertolongannya. Mereka percaya bahwa Dia akan menyembuhkan orang buta itu. Mereka percaya Dia tidak akan mengabaikan mereka. Niat yang sungguh-sungguh dan iman mereka itulah yang kemudian membuat Yesus kemudian memenuhi permintaan mereka. Saudara-saudariku terkasih, panggilan kita sebagai orang beriman menuntut dari kita sebuah pertanggungjawaban iman untuk senantiasa datang kepadanya dalam setiap saat lewat doa, ekaristi atau devosi-devosi. Kita datang kepada Tuhan
karena kita percaya akan kasih dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu semua yang kita terima dan kita peroleh saat ini adalah pemberian dari Tuhan untuk kita gunakan demi kemuliaan nama-Nya. Kita datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, janganlah pernah bosan dan lelah untuk datang kepadanya. Jangan pernah ada alasan apapun ketika Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Ia hanya minta kita untuk percaya kepadanya, setia kepadanya, dan setia untuk melakukan perintah-Nya dan membagi berkat lewat pelayanan kasih bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.